wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Disaksikan baik-baik ya Ananda. Baiklah Ananda, materi kita yang pertama yaitu keadaan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto dinyatakan berhenti dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, pada saat itulah Presiden B.J. Habibie dinyatakan naik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Pengangkatannya ini didasari oleh ketetapan MPR nomor 7/MPR/1973. B.J. Habibie diangkat oleh Mahkamah Agung di Istana Merdeka. Sejak saat itulah, kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden B.J. Habibie. Kondisi politik diwarnai dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka menuntut adanya pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan MPR, serta memilih presiden dan wakilnya. Selain itu, tuntutan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme turut mewarnai masa Orde Baru. Naiknya B.J. Habibie ke singgasana kepemimpinan nasional diibaratkan dengan menduduki puncak Gunung Merapi yang siap meletus apabila permasalahan tidak segera diatasi. Era kepemimpinan B.J. Habibie ditandai dengan kebebasan berpartai politik, kebebasan pers, pelepasan narapidana, dan pelepasan Timur Timur. Ia berjanji akan menjalankan reformasi secara bertahap untuk memperbaiki politik demokrasi dan kepastian hukum. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana kita telah mengetahui bahwa Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi loh. Lalu krisis ekonomi seperti apa ya yang pernah terjadi di Indonesia? Yuk kita simak. Krisis ekonomi Asia terburuk juga dialami Indonesia, bermula dari krisis finansial yang kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik akibat pemerintah tidak melaksanakan reformasi ekonomi yang dibutuhkan. Jatuhnya Soeharto membuat para investor asing belum kembali ke pasar Indonesia, sehingga sangat merugikan kepemimpinan B.J. Habibie. Indonesia mengalami titik terang pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika. Baiklah Ananda, kita telah mempelajari mengenai keadaan politik serta ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Lalu, pencapaian seperti apa ya yang pernah dialami? Dalam bidang ekonomi, mampu meningkatkan nilai tukar rupiah menjadi 7.000 per US dollar, mampu mengendalikan jumlah mata uang, menaikkan suku bunga sertifikat BI, dan menerapkan bank sentral independen. Struktur ekonomi dibangun dengan sistem ekonomi pasar sosial dan mencegah semakin memburuknya ekonomi dengan menguatkan sektor perbankan. Meskipun kepemimpinannya hanya berlangsung 17 bulan, namun B.J. Habibie mampu mengeluarkan 59 undang-undang dan 4 ketetapan MPR sebagai jawaban tuntutan reformasi. Baiklah Ananda, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda dapat memahami ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ananda.